Selama bertahun-tahun aku berpikir mungkin semua pernikahan memang seperti ini. Sampai suatu malam aku membaca sesuatu di ponselku dan tiba-tiba banyak hal mulai masuk akal. Malam biasanya menjadi waktu yang paling sunyi di rumah ini. Anak-anak sudah tidur, lampu ruang tamu tinggal satu yang menyala redup. Aku sering duduk di sofa ini sendirian. Kadang tidak melakukan apa-apa. Kadang hanya melihat layar ponsel tanpa benar-benar membaca. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sedih yang meledak, bukan juga marah, hanya kosong. Seperti hidup berjalan terus setiap hari, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan menghilang. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua pernikahan memang terasa seperti ini? Tenang, tapi tidak hangat. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama, tapi juga tidak ada kedekatan. Dan anehnya, selama bertahun-tahun, aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin memang beginilah kehidupan setelah menikah. Pagi di rumah ini selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, menyiapkan seragam sekolah mereka. Kadang dapur terasa sangat ramai. Suara air mendidih, suara sendok dan piring. Tapi di tengah semua itu, aku sering merasa sendirian. Suamiku biasanya sudah duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Kadang aku lewat di depannya sambil membawa piring. Dia tidak melihat. Bukan karena dia marah, hanya memang begitu setiap hari. Ketika aku sibuk di dapur, dia tetap duduk dengan ponselnya. Ketika aku membersihkan rumah, dia tetap duduk dengan ponselnya. Ketika aku terlihat lelah, dia tetap dengan ponselnya. Tidak ada pertanyaan seperti, "Kamu capek?" atau "Ada yang bisa aku bantu?" Kadang kami duduk di sofa yang sama, sangat dekat, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Aku melihat ke depan, dia melihat layar ponselnya. Tidak ada percakapan, tidak ada yang benar-benar terjadi. Dan lama-lama aku terbiasa dengan keadaan itu. Hal yang paling melelahkan sebenarnya bukan kesepian itu, tapi perasaan bersalah yang selalu muncul. Setiap kali ada masalah, entah bagaimana akhirnya selalu menjadi salahku. Kalau dia marah, katanya aku terlalu banyak bicara. Kalau dia diam, katanya aku yang membuat suasana tidak enak. Kalau aku mencoba menjelaskan perasaanku, katanya aku terlalu sensitif. Aku sering mencoba mengingatkan kembali pertengkaran kami. Dan hampir selalu sama. Aku yang akhirnya berkata pelan, "Maaf ya." Padahal kadang aku sendiri tidak tahu aku salah di mana.
Tapi aku tahu satu hal, kalau aku tidak meminta maaf, pertengkaran itu bisa berlangsung lama. Bisa berhari-hari, rumah menjadi sangat dingin, tidak ada yang bicara. Jadi, akhirnya aku memilih jalan yang paling cepat, meminta maaf. Lama-lama aku terbiasa, meminta maaf menjadi seperti refleks. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahanku. Dan tanpa sadar, aku mulai percaya bahwa mungkin memang aku yang kurang sabar. Mungkin aku yang terlalu banyak menuntut. Mungkin aku yang belum menjadi istri yang baik. Beberapa waktu lalu, aku duduk di sofa ini lagi. Malam hari, seperti biasa, rumah sudah sepi. Suamiku duduk di sebelahku dengan ponselnya. Aku juga memegang ponsel. Awalnya hanya scrolling seperti biasa, sampai aku membaca sebuah artikel tentang sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan, tentang NPD. Aku membaca pelan, awalnya hanya sekilas, tapi semakin aku membaca, entah kenapa dadaku terasa aneh. Beberapa kalimat di artikel ini terasa sangat familiar, tentang seseorang yang selalu membuat pasangannya merasa bersalah, tentang seseorang yang sulit menerima kesalahan, tentang seseorang yang selalu ingin mengontrol. Aku berhenti membaca sebentar, melihat ke arah suamiku yang masih fokus dengan ponselnya. Lalu aku membaca lagi. Ada bagian yang mengatakan bahwa orang yang hidup dengan pasangan seperti ini sering merasa kecil, sering merasa bingung, sering merasa semua masalah adalah salahnya. Dan tiba-tiba banyak hal di kepalaku seperti tersambung. Aku mulai mengingat banyak kejadian, hal-hal kecil yang dulu aku anggap biasa, ancaman halus ketika aku tidak menurutinya, kata-kata yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Perasaan takut membuatnya marah. Aku selalu berpikir, mungkin aku hanya kurang sabar. Mungkin ini memang ujian dalam pernikahan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana kalau selama ini aku sebenarnya hidup dalam kendali seseorang? Bagaimana kalau selama ini aku hanya mencoba bertahan dalam sesuatu yang tidak sehat? Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa sangat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan rumah, bukan lelah karena rutinitas, tapi lelah karena selama ini aku terus mencoba menjadi cukup bagi seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Sekarang aku sering berdiri di depan jendela kamar, melihat keluar. Kadang tidak ada yang benar-benar aku lihat, hanya lampu jalan dan rumah-rumah yang mulai gelap. Aku sering memikirkan kembali banyak hal, tahun-tahun yang sudah lewat, semua usaha yang sudah aku lakukan untuk menjaga rumah ini tetap tenang. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Aku juga tidak punya jawaban untuk semuanya. Yang aku tahu hanya satu hal. Ada sesuatu yang baru aku mengerti sekarang. Dan entah kenapa, yang paling membuatku sedih bukan semua yang sudah terjadi,
Tapi satu pertanyaan yang terus muncul di kepalaku. Kenapa? Aku baru memahami semua ini sekarang. Kalau kamu pernah merasakan sesuatu yang mirip, kamu boleh cerita di kolom komentar. Kadang membaca cerita orang lain membuat kita merasa sedikit tidak sendirian. Dan malam ini, aku hanya ingin duduk sebentar di sini, diam, mencoba memahami hidup yang selama ini aku jalani.